Kau kenapa? Ya ampun, lagi dalam kondisi kayak gini loh. Itu udah aku jawab tuh storymu. Dalam kondisi kayak gini, kau masih sempat notice aku. Bukannya kau fokus sama masalahmu. Double combo loh itu masalahmu. Ya ampun, aku nggak ngapain-ngapain kau. Kenapa kau? Pasti kau kaget kan? Kenapa aku bisa jadi kayak gini kan? Makanya Niki, nggak semua orang itu sama. Nggak semua orang itu yang kau gilakan itu nggak melawan. Nggak selamanya sayangku. Nggak bisa kau samaratakan semua orang. Ya, kemarin orang diam karena mungkin malas berurusan sama kau. Ya, sekarang mana ada lagi, nggak ada cerita. Nggak ada apa-apanya kau. Betul aku bilang. Sayang kali loh aku sama kau dulu. Betul aku bilang. Kau udah baca kan chatku kan? Kayak mana aku tulusnya sama kau? Kayak mana aku sayangnya sama kau? Ya, aku udah bilang juga sama kawan-kawan kau itu. Kayak mana sampaikan kalau aku tuh sayang sama kau. Memang sayang aku sama kau. Karena aku sama orang tuh gampang sayang memang. Aku sayang sama semua orang, aku sayang. Ya kan? Tapi di dalam kesayangan aku tuh kau gila kan pula aku. Kau gila kan pun gak kira-kira. Ya kan, ini masih aku loh, aku orang ya, kau gila kan ya. Maksudnya gini, orang dekat aja kau gila kan, apalagi aku orang. Ya, sekarang gini ya Nick, ya, mending kau tobat. Sumpah aku bilang, double combo kali masalahmu, ngeri. Iya, kayaknya hukum tabur tua ya. Ini aku kasih tahu sama kau lagi ya, ujung kuku pun tak ada aku takutnya sama kau. Kulayani kau sekarang. Panda babunya SS. Nanti ya bentar lagi aku berkoar-koar bahas kau. Tadi aku tuh nggak ada post video berkoar-koar buat kau karena aku lagi puasa, aku tahan-tahan. Nanti ya bentar lagi aku tunggu dulu. Kalian nunggu kan story gue, kalian nunggu. Kalian tanya, bertanya-tanya. Aduh, gue belum 24 jam ya keluar dari rutan ya. Gue cuma mau berpesan kepada bapak-bapak kejaksaan beserta jajarannya, wabil khusus. Bisa nggak kalian diem sebentar aja ya, jangan ngajakin perang melulu. Nanti kalau saya lawan kalian udah siap. Udahlah, saya juga punya kok kesempatan untuk banding, bukan kamu aja, saya juga punya. Harus diperiksa. Heni Sagara juga kan somasi ini harus diperiksa semua. Nggak bisa. Ini waktunya dan saya akan datang khusus ke penyidik untuk memberikan dukungan agar diperiksa orang-orang ini. Bila perlu nanti, saya akan komunikasi dengan Nikita Mirzani. Kalau dia mau jujur kepada saya akan pertimbangkan untuk bantu dia. Yang penting bagi saya, ungkap setuntas-tuntasnya demi perbaikan klinik kecantikan dan agar tidak ada masyarakat yang justru menerima petaka dari perbuatan atas nama kecantikan. Bang, kenapa sekarang berbalik untuk menolong Nikita Mirzani? Bukan mau menolong, ya, maksud saya, apa sih yang diragukan Nick Mir sekarang? Ya. Sekarang dia udah terancam 20 tahun. Laporan saya juga sudah digelar, akan diperiksa dia di Polda. Ya, gelarnya sudah saya katakan 99%. Insya Allah minggu ini naik sidik dan akan tersangka. Ya, itu akan jalan. Kita akan ngomong lah. Saya akan bicara, apa sih yang harus kamu tutup NM? Cerita di luaran begini-begini. Awalnya mungkin hanya untuk mengkritisi, tapi kemudian ternyata dari niat mengkritisi ini timbullah, ternyata ini bisa ngasilin uang. Itu mula-mula tampaknya, karena ide ini baru ide mula-mula dari kejadian-kejadian pertama dari mengkritisi skincare. Tapi nggak cuma skincare, semua produk atau hampir semua produk tuh bisa dikritisi sebenarnya. Tapi kan niatnya tadinya hanya untuk mengkritisi supaya menjadi edukasi buat masyarakat. Tapi kemudian ternyata berjalannya waktu, ternyata ini bisa ditutup dengan uang. Orang mengkritisi bisa dibungkam mulutnya dengan uang. Tadinya pasif, dibungkam pasif, dibungkam pasif. Tapi kemudian yang sudah dibungkam ini kemudian akhirnya punya ide. Ternyata ini bisa ngasilin uang. Begitu. Jadi gimana caranya supaya kemudian kita kritisi, ada feedbacknya, kemudian akhirnya orang tersebut memberikan uang. Itu masih halus, belum pemerasan. Masih pancing-memancing. Tapi kemudian lama-lama menjadi garang, menjadi terbiasa dan akhirnya menjadi aktif. Yang tadinya pasif menjadi aktif, dan aktifnya ini yang berbahaya. Karena aktifnya ini kemudian berubah dari posisi mengkritisi biasa, mengkritisi dibayar dengan uang supaya dibungkam, akhirnya mengkritisi dengan ancaman. Ancamannya apa? Ancaman untuk macam-macam, bisa mempublikasikan, bisa menjelek-jelekan, bisa kemudian menghancurkan produk kan begitu.
nama produk, nama orangnya juga itu. Akhirnya apa? Aktifnya itu kemudian masuk juga masalah pengancaman yang seperti tadi, dan akhirnya timbullah pemerasan untuk menghasilkan uang. Jadi bertahap sebenarnya ini penyakitnya, dari pasif menjadi aktif dan kemudian akhirnya memberikan pemerasan dengan ancaman. Ini yang sekarang terjadi. Nah, ini yang terjadi dengan kasusnya Nikita Mirzani dan Mail dan yang lain-lain yang kemudian nanti terlibat di dalamnya. Ini sudah pada posisi aktif. Tadinya hanya pasif menjadi aktif. Dari kritik biasa menjadi kritik yang menghasilkan uang. Dari kritik yang menghasilkan uang menjadi lebih aktif lagi, akhirnya memeras begitu. Nah, ini udah pada titik memeras. Dan pelakunya siapa? Tentu pelakunya adalah orang-orang yang dikenal oleh masyarakat, public figure begitu. Karena Nikita Mirzani public figure, dia bisa memberikan pengaruh yang luar biasa omongannya. Influencernya juga jago dia, akhirnya kan kemudian dia memakai posisi ini untuk kemudian dia melakukan pemerasan dengan tujuan mendapatkan materi. Apabila pihak keluarga atau kuasa hukum meminta bantuan, Bang Budi Pak membantu atau seperti apa? Ini siapa yang minta bantuan? Dari keluarga Nikita. Oh ya, tentunya saya tidak akan kemudian memberikan bantuan ya. Artinya ada kasus-kasus yang memang bisa dibantu kalau kasus ini punya nilai kebenaran. Tapi kalau kasus ini setelah kita selidik memang nilainya lebih banyak kejahatannya daripada kebenarannya, kita membantu apa yang kita bantu. Membantu meringankan hukuman juga percuma juga kan. Jadi kita biarkanlah proses hukum berjalan begitu. Nah, yang kita bantu adalah orang-orang yang kemudian tidak mendapatkan keadilan. Karena lebih banyak orang yang nggak dapatkan keadilan dan kebenarannya dianjurkan orang lain kan. Itu lebih banyak yang harus dibantu. Jadi kita harus pilih-pilih waktu kita sebagai pengacara, kita jaga supaya yang kita bantu adalah orang-orang yang memang mengejar keadilan. Tapi kalau orang-orang yang udah benar-benar salah, udah kemudian dicari posisi baiknya juga susah, kita hanya mengharapkan keringanan hukuman, rasa-rasanya masih banyak pengacara yang akan menjalankan itu. Tapi kan di sini kan berarti ini sebenarnya awalnya si Reza Gladys ini sebenarnya pengen ngebungkam supaya tidak mengkritisi produknya. Iya. Nah, tanda kutip berarti produknya juga bermasalah gitu kan. Apa bungkam ini supaya tidak bicara termasuk penyuapan? Ya, ini kita belum tahu apa yang terjadi sebenarnya. Posisi yang terjadi sebenarnya hanya bisa didapatkan di persidangan, titik terangnya di persidangan. Tapi sebenarnya penyidik Polda Metro Jaya sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi opini-opini bahwasanya mungkin si Reza Gladys ini ingin membungkam, atau mungkin Reza Gladys ini diperas, atau mungkin adanya jebak-jebakan, ini adalah opini-opini. Tapi yang pasti terjadi adalah di persidangan nanti. Tapi dengan ditanya Nikita Mirzani, berpotensi bahwasanya memang ini adalah pemerasan murni. Begitu. Walaupun mungkin ada yang seolah-olah si Reza ini terbawa dalam pemerasan-pemerasannya Nikita Mirzani, tapi memang apakah itu jebakan? Tapi memang yang menentukan adalah penyidik ya. Kan ketika penyidik kemudian menahan, potensi bahwasanya memang terjadilah pemerasan sudah ada. Jadi kita kemudian mengesampingkan opini-opini yang ada tadi, kita anggap bahwasanya ini memang terjadi pemerasan dan pencemaran nama baik dengan Undang-Undang ITE. Jujur gue di sini juga netizen yang setuju banget sama tindakan yang dilakukan oleh Dr. Reza Gladys. Karena sekarang nggak munafik, banyak banget yang pansos di kasus ini gitu kan. Tapi tolong gitu, kalau kalian memang mau pansos di kasus ini, berilah edukasi kepada masyarakat yang baik dan benar. Jangan melakukan fitnah, menebarkan berita hoax, apalagi sampai bullying, body shaming. Aduh, itu sangat-sangat tidak baik. Dan itu memang wajib untuk dilaporkan, diberikan efek jera. Gunanya apa? Agar dia tidak mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut, gitu kan? Biar juga tidak jadi contoh untuk netizen-netizen yang lain, gitu ya. Kalau mengenai kasus ini kita pro dan kontra. Ada yang setuju ke Doktif, ada yang setuju ke Nikita Mirzani, ada yang setuju ke Dr. Reza Gladys, ada yang setuju ke Sela Sofia. Itu sudah sewajarnya. Sudah sewajarnya. Pro dan kontra itu sudah sewajarnya. Tapi kalau yang tidak setuju dengan salah satu orang tersebut, terus kalian melakukan bullying, body shaming, terus menebarkan berita hoax, membuat fitnah, itu sangat keji, sangat tidak baik. Kalau kamu mau pansos, pansos dengan cara yang benar. Edukasi masyarakat dengan ilmu pengetahuan yang kamu dapatkan, gitu kan? Gitu ya. Jadi jangan jadi netizen yang tidak bertanggung jawab. Jadilah netizen yang cerdas. Jangan hanya untuk mencari follower, kamu sampai rela memfitnah orang, bullying, body shaming, menebarkan berita hoax, melakukan segala macam cara kamu lakukan. Aduh, sangat-sangat teramat, sangat disayangkan. Jadi menurut saya ini adalah tindakan yang benar. Orang-orang yang sudah merugikan orang lain itu berhak dan wajib untuk dilaporkan.
Semangat Dokter Reza Gladys. Kasus yang menjerat Nikita Mirzani kini menyeret nama Dr. Oki Pratama. Diketahui sebelumnya bahwa Nikita Mirzani dan asistennya Mail telah ditahan atas kasus dugaan pemerasan. Keduanya dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys beberapa waktu yang lalu. Kakak dari Krisdiana Baharudin itu mengklaim pihak Nikita telah melakukan tindak pemerasan pada dirinya. Nama lain yang diduga turut terlibat pun menjadi sorotan. Nama-nama itu seperti Dr. Oki Pratama yang menjadi sosok terdekat Nikita Mirzani. Dilansir dari tribunnews.com disebut sebagai dalang dari permasalahan Nikita Mirzani, Dr. Oki dikatakan telah menunjuk kuasa hukum Sunan Kalijaga untuk menangani kasus permasalahannya ini. Fitri pun tampak memberikan tanggapannya terkait kabar yang tengah ramai tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya enggan ikut campur karena sudah tidak memiliki ketertarikan apapun dan keterikatan apapun dengan Nikita Mirzani. Bang Sunan kan sahabat aku. Halo Bang Sunan, aku konsisten untuk urusan skincare. Aku tidak mau ikut campur, ujar Fitri. Untuk urusan bagaimana kejadian ini, untuk urusan skincare-nya aku nggak mau ikut campur lagi, sambungnya. Meski begitu, Fitri Salhuteru meminta publik agar sama-sama memantau kasus yang melibatkan Nikita Mirzani ini. Tetapi dugaan pemerasan ini yang perlu kita sama-sama awasi semua karena ini tindak pidana kejahatan, katanya. Aku sih percayalah sama polisi Republik Indonesia, tambahnya lagi. Selain itu, begini respon dari Nikita Mirzani saat dikunjungi oleh Saipul Jamil di tahanan. Nikita Mirzani saat ini sedang mendekam di ruang tahanan Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus pemerasan, pengancaman, dan juga tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys. Nikita Mirzani resmi ditahan sejak Selasa 4 Maret 2025 bersama asistennya Mail Saputra setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Saipul Jamil sebagai salah satu teman baru-baru ini menjenguk Nikita di tahanan. Menurut Saipul, Nikita Mirzani tampak senang dan bahagia menerima kunjungan darinya. Ia menyebut jika ibu tiga anak itu hanya meminta doa terkait permasalahan hukumnya. Senang dia, bahagia, ungkap Saipul Jamil. Dikutip dari YouTube Rasis Infotainment Selasa 11 Maret 2025, pokoknya minta doanya aja, katanya gitu, sambungnya lagi. Lebih lanjut, Saipul Jamil mengungkap penampilan Nikita Mirzani yang sangat terlihat lebih cantik. Ia juga berharap kasus yang menyeret Nikita Mirzani segera terbuka. Cantik ya, seger, terang pria yang akrab disapa Bang Ipul ini. Pokoknya minta doanya aja, semoga nanti terang benderang, tambahnya. Aku kasih semangat, Niki sih diam aja ya, senyum, ucapnya lagi.